Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua mau share tentang candle rejection atau rejection candle. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini ya guys, dan untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Belajar Analisa. Nah, oke guys semuanya. Jadi untuk analisa rejection candle ini adalah salah satu dari beberapa analisa yang menjadi satu kumpulan ya teman-teman, satu rangkaian supaya nanti mendapatkan satu hasil apa? Hasil entry posisi ya teman-teman. Jadi ada beberapa rangkaian proses yang mungkin yang pertama kita harus tahu dulu tren dari suatu market tersebut, apakah dia uptrend, downtrend. Nah, kita juga harus tahu memplot atau menggambar zona batas area yang ideal. Selanjutnya kita juga harus tahu momentum dan juga candle rejection ya teman-teman ya. Dan setelah candle rejection kita juga bisa lihat chart pattern dan kita perlu juga yang namanya konfirmasi. Nah, untuk kali ini gua akan bahas namanya candle rejection. Nah, candle rejection ini terdiri dari beberapa candle ya teman-teman. Kalau setelah dari pengamatan gua dalam bertrading teman-teman, dari sekian ratus pola atau formasi dari candlestick, ini gua rangkum beberapa candle aja yang gua temuin di area-area yang zona ini yang muncul sebelum terjadinya perubahan tren. Nah, contoh nih teman-teman, ini kalau kita bisa lihat di sini, kita lihat ini ada satu area tahanan di sini, sehingga kita buat juga satu garis horizontal ke sampingnya ini yang menjadi satu area tahanan ya. Nah, di sini satu area. Nah, di sini biasanya ada namanya candle rejection, candle yang akan mengindikasikan atau menandakan bahwa akan adanya perubahan dari tren. Ini dari trend down ke trend uptrend ya, teman-teman. Nah, kurang lebih gitu. Apa aja sih candle tersebut? Nah, kita coba bahas ya, teman-teman ya. Oke. Di sini ada beberapa candle ya. Yang pertama adalah doji star. Doji ya. Gua bahas di sini doji. Doji itu adalah formasi yang seperti apa? Open dan close doji, open dan close itu sama. Atau dengan kata lain, harga open dan harga dia close sebelum dia pindah sini harganya itu sama. Makanya gambar dari candlestick itu dia nggak punya body seperti yang ini ya. Ini body ini teman-teman. Kotak yang berwarna ini adalah body ya. Nah, ini dia nggak punya body, yang ada dia adalah garis lurus doang. Nah, di sini dikatakan doji kalau harga open sama dengan harga close. Nah, ini adalah contoh teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini adalah tren lagi down, trennya lagi down. Di sini ada doji. Nah, doji ini adalah salah satu ya, ingat salah satu syarat atau tanda di mana tren akan berubah. Nah, jadi nggak cuma reversal doang. Kalau misalkan doji juga bisa juga kita pakai buat yang following trend ya teman-teman. Intinya kita melihat satu candle yang seperti ini di area support resistance dan supply demand. Nah, ini contoh ya. Contoh ini adalah doji di mana di sini ekornya panjang. Nah, doji itu intinya dia ada satu garis di sini, harga open dan close itu sama. Oke. Yang pertama adalah doji ya teman-teman ya. Yang kedua yang sering muncul di pengamatan gua selama ini adalah engulfing. Jadi engulfing adalah, kita lihat ini candle merah dan ini candle hijau ya. Kalau kita lihat bodinya merah ini sama body si hijau, body hijau ini lebih besar dan menutup. Kalau misal dengan istilah lain, bodinya si candle hijau ini menelan ya teman-teman. Kita lihat ya, yang kiri ini dibanding yang kanan. Jadi untuk yang merah ini ataupun yang merah atas ini dan merah yang bawah ini tertelan sama oleh bodinya si candle hijau ini. Nah, yang kedua yang sering terjadi di mana salah satu tanda-tanda ini yang akan merubah tren itu munculnya candle rejection, yaitu salah satunya adalah candle engulfing ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini namanya yang hijau ini adalah bullish engulfing. Formasi bullish engulfing karena yang merah ini tertelan oleh si hijau ini ya.
Ini bullish engulfing contohnya. Dan yang ini dari awalnya uptrend dia akan menuju downtrend. Ini salah satu tandanya. Ini namanya bearish engulfing. Nah, ini kedua ya teman-teman. Yang pertama adalah doji, yang kedua engulfing, candlestick engulfing. Nah, jadi ada yang maupun dia bearish engulfing maupun bullish engulfing. Selanjutnya teman-teman ada IB. IB ini adalah inside bar pattern. Nah, inside bar ini teman-teman kalau kita lihat di sini adalah mother bar. Jadi kalau engulfing itu dia yang kita jadi patokan adalah bodinya doang. Tapi kalau misalkan inside bar ini yang jadi patokan adalah high-nya sama low-nya itu menelan candle berikutnya ya, candle yang ada di kanannya. Jadi mau formasi warna apapun itu disebut inside bar. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil garis nih teman-teman di sini ya. Nih, kita lihat ini kita ambil garis. Nah, jadi ini tertelan. Kalau engulfing beda. Engulfing bedanya itu dia bodinya, dia menelan candle sebelumnya. Kalau untuk inside bar dia menelan candle selanjutnya ya. Ini kita lihat di sini adalah inside bar. Nah, kalau misalkan yang kita sebut ini yang satu ini adalah ini yang besarnya mother bar, yang kecilnya inside bar. Tapi kita sebutnya ini patternnya inside bar ya. Jadi kalian nggak usah menghafal ini namanya mother bar ataupun candle ibu. Nah, yang paling penting kita kalau kita lihat di sini ada satu candle, kita ambil garis lurus, kita bikin garis horizontal seperti ini, dan candle selanjutnya ini tertelan, itu disebut inside bar ya. Beda kan kalau untuk yang engulfing kita coba ambil contoh lagi. Kalau engulfing ini teman-teman yang jadi satu patokan adalah bodinya. Body menelan body ya, body menelan body. Dan kita lihat yang tertelan adalah candle sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalkan inside bar candle selanjutnya. Kalau inside bar itu dia dari atas sampai bawah, high dan low, menelan candle selanjutnya. Nih, atas dia ditelan. Nah, ditelan. Nah, ini adalah candle yang lebih kecil yang di kanan itu ditelan ya. Itu disebut inside bar. Pola-pola inside bar ini juga yang sering muncul di area support resistance supply demand, di mana ini menandakan salah satu syarat untuk terjadinya perubahan tren di reversal, di following trend juga bisa juga ya teman-teman ya. Selanjutnya ini salah satu contoh di inside bar nih. Kita gambarkan seperti ini teman-teman. Kita garis ini. Garis. Nah, minimal ada satu yang tertelan. Nah, yang satu tertelan. Nah, gitu ya. Kalau misalkan khusus dia teman-teman atau trader-trader lainnya khusus dia pakai cuma satu analisa pakai inside bar doang, ya dia masuknya dari di sini teman-teman, masuknya. Cuma dari rangkaian proses analisa saya atau yang gua sering pakai ini teman-teman, ada beberapa proses ya. Analisanya tren, struktur tren. Habis itu zonanya kita gambar 3. Habis itu momentumnya 4, rejection candle-nya seperti apa? Rejection candle yang 5, kalau ada chart pattern-nya juga. Yang 6 konfirmasi. Jadi ini adalah runutan. Tapi kalau misalkan yang digambar ini untuk analisa khusus menggunakan hanya inside bar ini, mereka masuknya biasanya di sini ya. Nah, tapi gue nggak menggunakan itu. Jadi rangkaian proses ini gue ikutin apakah udah valid semua. Ketika udah valid baru open posisi. Nah teman-teman, tapi gue mau ngasih tahu ini adalah kalau ada tanda-tanda inside bar di sini, inside bar di area support resistance supply demand, nah ini adalah menjadi salah satu syarat bakal ada pergerakan perubahan tren. Ini contoh ini dari downtrend dia menjadi uptrend ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga nih ada nih ya, teman-teman. Di sini ada inside bar. Inside barnya di mana, Bang? Di sini, ya. Kalau kita garis inside bar, nah ini di kotak nih. Kita garis. Setelah candle ini kita kotakin ada candle yang lebih kecil yang masih di area di dalamnya si candle si ini nih, candle yang ini nih ya.
candle ini. Oke. Makanya disebut inside bar. Nah, dia dari uptrend, ada indikasi downtrend karena ada di sini dia jadi downtrend. Oke. Simple ya, teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada pin bar nih, teman-teman. Pin bar itu kalau misalkan ini kita disebut juga Pinocchio bar ya. Pinocchio bar, atau juga bisa juga saya sebut ini hammer ya. Bisa saya sebut juga ini hammer. Ini adalah salah satu indikasi kalau misalkan ada candle ini di area support resistance, makanya ada kemungkinan dan peluang untuk dia merubah tren ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya nih. Contohnya dia dari downtrend ke uptrend. Nah, ini contoh dia dari uptrend ke downtrend. Oke. Nah, gitu teman-teman. Itu adalah dari beberapa pengamatan yang selama ini saya amati, teman-teman. Jadi ada beberapa candle, coba saya tuliskan di sini, yang 80 sampai dengan 90% itu selalu muncul sebagai penanda sebelum tren berubah. Sebelum tren berubah. Ya. Jadi sebelum tren berubah, biasanya 4 candle tersebut itu muncul. Candle yang tadi apa aja? Doji, setelah doji, engulfing. Setelah engulfing, inside bar. Setelah itu pin bar ataupun hammer. Nah, 4 inilah yang menjadi pengamatan saya dalam menganalisa market, khususnya candlestick, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di market real ya. Di market real saya ambil contoh Bitcoin ya. Jadi kalian bisa pakai analisa ini di kripto, di forex, di saham maupun dimanapun, teman-teman. Selagi market yang kita analisa ini ada candlesticknya ya, kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Coba saya buka di platform TradingView nih, teman-teman. Nah, anggap ini belum ada dan ini dia turun. Nah, ini adalah tahanan kan, teman-teman. Dan tahanan ini sebelumnya yang terjadi adalah downtrend. Nah, ini uptrend. Coba kita lihat ada gak sih tanda-tanda yang terjadi di market Bitcoin di time frame daily. Kita coba lihat. Dari keempat tadi pasti ada. Oke ya. Pasti ada. Di mana? Di sini ada yang namanya bullish engulfing. Oke. Bullish N. Nah, selanjutnya pasti selalu ada, teman-teman. Di sini ada yang namanya pin bar ya. Pin bar. Jadi teman-teman, kalian kumpul-kumpulin aja. Jadi nggak selalu ada candle itu makanya dia langsung up ke atas. Enggak, kita kumpulin aja dari beberapa syarat-syarat kita dalam menganalisa, dan step by stepnya apakah sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita konfirmasi. Setelah konfirmasi baru kita bisa melakukan aksi buy dan sell gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini pin bar. Jadi selalu ada ya, teman-teman. Dari keempat itu, kalau nggak doji, engulfing, inside bar, ataupun juga pin bar atau hammer. Oke. Jadi di sini ada 2 nih, teman-teman. Bahkan ada lebih. Di sini juga ada juga yang namanya pin bar. Oke. Di sini ada juga pin bar. Oke. Nah, jadi teman-teman, selalu di antara 4 ini akan muncul sebelum terjadinya perubahan tren dan pergerakan harga yang signifikan besarnya. Oke, itu kan satu. Saya coba kasih contoh lagi di market Bitcoin time frame daily. Nah, kita coba lihat. Ingat ya, teman-teman, kita hanya analisa hal tersebut jika candle tersebut ada ataupun berada di area-area supply demand ataupun support resistennya. Oke. Kita coba zoom di sini ya. Kita lihat di sini ada tahanan yang kuat sehingga kita bikin garis, dan dia di sini tertahan dan dia turun. Nah, sebelum dia turun, kita lihat ya, ada apa aja rejection candle yang ada di gambar ataupun di market ini. Oke. Nih, teman-teman ya. Kita bisa lihat
Sini contoh, ini ada yang namanya bearish engulfing. Ingat ya, yang dimakan di sini adalah si body hijau. Nah, ini namanya bearish engulfing. Ada ya teman-teman ya. Yang kedua, di sini ada yang namanya bearish engulfing. Nah, ada lagi gak? Coba kita lihat ya. Sebelum dia terjadinya downtrend yang lumayan besar pergerakannya. Nah, di sini, nah di sini juga ada juga bearish engulfing. Nah, teman-teman, kita tinggal kumpulin ya teman-teman, bearish engulfing di sini. Nah, oke. Ya, sementara bearish engulfing yang mendominasi di sini ya teman-teman. Nah, dari empat ini pasti ada minimal satu yang ada sebelum pergerakan harga itu terjadi. Oke teman-teman. Jadi di sini gua mau share ada 4 pola atau 4 jenis candlestick sebelum terjadinya pergerakan atau perubahan harga, di mana itu selalu ada muncul 80 sampai dengan 90% candle yang namanya doji, pin bar atau hammer, engulfing ya, baik bullish maupun bearish engulfing. Yang keempat adalah inside bar. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan mau trading di reversal seperti yang saya udah tadi sharing, di sini pasti selalu ada, di sini pasti selalu ada. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, bagaimana kalau trading kita di momen-momen itu following trend, Bang? Oke. No problem. Kita masuk di H4 ataupun di H1 ya. Kalau kita mau ngikutin tren, kalau itu kan perubahan tren, Bang. Oke. Kita masuk di H1 deh ya. Ini contohnya teman-teman, kalau kita udah analisa di H4 dia downtrend, di H1 juga ini downtrend. Nah, kalau kita udah analisa di secara struktur ini downtrend ya. Kita lihat dan kita gambar dulu teman-teman. Ini gambar, ini digambar, ini digambar. Nah, ini digambar. Ini adalah area-area support resistennya ya. Nah, ini kan udah break. Jadi dia ke atas lagi, ini support become resisten. Nah, ini contohnya. Kalau kita mau masuk di sini nih, kita coba amati di sini apa aja candle yang ada. Keempat itu ada gak sih candle-candle yang disebutin tadi? Nah, kita lihat di sini ada pin bar atau hammer ya. Ada pin bar. Ini. Oke, coba saya zoom ya. Nih, ya. Di sini ada pin bar atau hammer. Di sini juga ada pin bar atau hammer. Oke. Jadi teman-teman, dari 4 ini selalu pasti ada, bukan pasti ya, peluangnya 90% ada teman-teman. Jadi kita baik kita mau trading secara nungguin momentum reversal ataupun following trend teman-teman, dan kita coba plotkan area zona support resistance dan supply demand, kemungkinan besar untuk 4 jenis atau 4 pola candlestick tersebut itu ada. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan update info terbaru dari Belajar Analisa. Thank you guys.